Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Nurul Hasanah. Saya adalah guru kelas 3 di MI Fathul Ulum, Desa Padas, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dari LPTK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dengan NIM 25404131907. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari 2026, saya akan melaksanakan ujian kinerja di MI Fathul Ulum pada mata pelajaran Matematika kelas 3 dengan materi unsur-unsur bangun datar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama. Mas Hanif, silakan dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Pancasila. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Sebelumnya akan Bu Guru cek kehadiran. Mas Abrizam, Mbak Azizah, Mas Hasan, Mbak Almira. Untuk lebih semangat lagi dalam belajar, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Sudah siap semuanya? Tepuk semangat. Semangat. Sudah siap semua belajar? Sudah. Mari kita lihat dulu. Dari sekilas apa yang ditampilkan di video tentang bangun datar, kira-kira di kelas ini apa saja benda-benda yang bentuknya seperti bangun datar? Ya, Mbak Almira, papan tulis. Mbak Najwa Imah, pintu. Mas Hasan, bingkai foto. Ya, Mas Jamal, ubin lantai. Inilah contoh-contoh benda bangun datar yang ada di kelas kita, ya. Tujuan kita mempelajari ini yaitu yang pertama, kita bisa
menjelaskan konsep sisi pada bangun datar. Bangun datar itu dibentuk selain ada garis-garisnya tadi juga ada sisi. Yang kedua, bisa memahami jenis-jenis sudut. Yang ketiga, mengetahui garis tegak lurus pada bangun datar. Sisi pada bangun datar adalah bagian lurus yang membatasi suatu bangun datar. Ya, pada setiap bangun datar pasti ada yang namanya sisi. Seperti contoh di sini ada bangun datar. Ya, setiap bangun datar memiliki sisi yang bentuknya berbeda-beda. Ketika jenis bangun datarnya juga berbeda. Seperti ya gambar yang pertama, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Ya. Sisi adalah garis yang menghubungkan ini antara garis-garis, ini disebut sisi. Contoh bangun datar dan sisinya. Contoh bangun datar yang pertama adalah persegi. Persegi ini memiliki 4 sisi. Ya. Sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Setelah kita mengenal jenis-jenis bangun datar, kita akan mempelajari sudut pada bangun datar. Nah, setiap bangun datar memiliki sudutnya masing-masing, dan jumlah sudut pada tiap bangun datar jumlahnya juga berbeda-beda. Sudut adalah 2 garis yang bertemu pada 1 titik. Ya. 2 garis yang bertemu pada 1 titik. Contohnya ada garis red bertemu di sini. Nah, ini dinamakan titik sudut. Ini juga disebut sudut. Nah, selanjutnya jenis-jenis sudut. Jenis yang pertama ada sudut lancip. Disebut sudut lancip karena lancip, tajam. Nah, kalian sering lincip, nah lancip. Sudut lancip ini adalah besarnya kurang dari 90. Ya, kurang dari 90. Kurang dari 90 disebut sudut lancip. Besarnya ada 10, ini juga sudut lancip. Besarnya 20 lancip. Sampai dengan 89 itu masih dinamakan sudut lancip. Yang kedua ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu adalah besarnya 90 derajat. Ya hanya satu itu saja ukurannya. Ada sudut lurus. Lurus berarti garis lurus. Besar sudutnya 180. Yang kelima adalah sudut refleks. Sudut refleks itu ketika sudah melebihi 180 ini jadi jarumnya turun ke bawah. Ukurannya dari 180 sampai 360. Kalau sudah 360 itu sudah satu lingkaran penuh. Selanjutnya tentang garis tegak dan lurus. Garis tegak lurus adalah dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut siku-siku. Ya. Ada garis tegak, tegak berarti berdiri. Ya. Tegak lurus, lurus berarti yang tidur. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. 1 kali beri semangat. 2 kali beri semangat. 3 kali beri semangat. Beri semangat. Tepuk nyamuk. Tepuk nyamuk. Tepuk angin. Tepuk angin. Nah, dengan memahami konsep ini kita bisa mengenali benda-benda yang ada di sekitar kita ternyata adalah seperti bangun
datar. Kita juga bisa memahami berbagai macam bangun datar. Ayo berlatih. Bangun datar yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan 4 sudut siku-siku adalah, ayo siapa? Ya Mas Jamal? Persegi. Ada yang lain jawabannya? Ya Mas Hanif? Jajar genjang. Ada yang lain? Kita lihat jawabannya. Ya betul, beri tepuk tangan pada Mas Jamal. Selanjutnya akan Bu Guru bagikan lembar kerja. Nanti akan Bu Nurul buat 3 kelompok, ya ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti dikerjakan per kelompok bersama-sama. Diskusikan dengan teman sekelompok kalian, ya. Silakan amati dan dibaca dengan seksama. Itu menjodohkan antara bangun datar dengan sifat-sifatnya, unsur-unsurnya. Silakan dikerjakan bersama-sama. Ayo temannya dibantu. Ditulis ya nama kelompoknya, semuanya ditulis. Dibaca dulu dengan seksama, jangan terburu-buru dalam mengerjakan. Dipastikan dulu jawabannya benar. Diperhatikan benar-benar kalimatnya. Semua sisinya sama panjang. Sudah? Nah, ini tugas yang kedua. Ayo Mas Asraful dibantu temannya. Sudah selesai anak-anak? Sudah semuanya? Oke, selanjutnya nanti kita presentasikan. Setiap kelompok nanti maju perwakilan 1 anak untuk menjelaskan apa yang sudah kalian kerjakan. Sebelum itu kita akan mempelajari bangun datar dan sudut melalui lagu, ya. Lagu bangun datar nadanya naik becak, ya. Yuk, mari kita mulai. 1, 2, 3. Ayo kita belajar mengenal bangun datar. Ada banyak jenisnya, banyak pula contohnya. Ada koin jam dinding, bentuknya lingkaran. Itulah contoh bangun datar. Itulah contoh bangun datar. Bu Guru juga ada tepuk bangun datar, ya. Perhatikan, tepuk bangun datar. Segitiga, segi 4, persegi, lingkaran. Nah, bisa? Kita ulangi, tepuk bangun datar. Segitiga, persegi, segi panjang, lingkaran, ya. Sekarang coba berdiri, ya. Kita peragakan. Coba peragakan sudut lancip. Loh, gimana sih ini lurus, no? Sudut lancip. Kalau sudut siku-siku bagaimana? Sudut siku-siku. Nah, yang sini lurus, yang sini ke atas. Sudut tumpul. Yang sini lurus, yang sini lebih miring, bengkok. Beri tepuk tangan buat kita.
Selanjutnya mempresentasikan hasil pekerjaan kalian. Untuk kelompok 1 silakan maju 1 orang ke depan. Dibawa lembar kerjanya. Yang lainnya memperhatikan, coba dibandingkan dengan pekerjaan kalian, dilihat. Kelompok 1 kelas 3. Agak keras. Kelompok 1 kelas 3. Gambar Pertama, trapesium. ulangi, gambar pertama trapesium ya. Gambar pertama trapesium. Sifat-sifat: sisi 4, sudut 4. Ciri khusus: memiliki satu pasang sisi yang sejajar. Contoh benda: atap rumah. Gambar kedua: jajar genjang. Sifat-sifat: memiliki 4 sisi, memiliki 4 sudut, memiliki ciri khusus 2 pasang sisi yang sama. Contoh benda: ketupat. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah bekerja sama. Silakan duduk. Ganti kelompok 2. Nama kelompok 2 kelas 3. Gambar ketiga: segitiga. Sifat-sifat: sisi 3, sudut 3. Ciri khusus: memiliki 3 sudut yang sama panjang. Contoh benda: pizza. Gambar keempat: lingkaran. Sifat-sifat: sisi 1, sudut 0. Ciri khusus: hanya memiliki 1 sisi. Contoh benda: bola. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Hebat-hebat, ternyata kalian bisa semua dari apa yang Bu Guru sampaikan. Sekarang lanjut kelompok 3. Contoh benda: buku tulis. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Untuk yang tugas menjodohkan dikumpulkan. Dari pembelajaran hari ini kita bisa mengetahui tentang nama-nama bangun datar. Nah, unsur-unsur pada bangun datar yang pertama tadi ada apa saja? Titik. Yang kedua ada ruas garis. Yang ketiga sinar garis. Yang keempat garis. Yang kelima ada sisi. Ya, itu adalah unsur-unsur yang membentuk sebuah bangun datar. Dari yang sudah kita pelajari, ada apa saja bangun datar? Yang pertama, acungkan tangan. Ayo, Mas Hanif, ada bangun datar apa? Persegi. Apa lagi? Mbak Najwa Imah? Lingkaran. Ada apa lagi, Mas Jamal? Jajar genjang. Ada apa lagi, Mbak Almira? Trapesium. Nanti akan ada tugas di rumah yang Bu Guru bagikan ya, dikerjakan di rumah sebagai tugas individu ya. Sebelum kita akhiri, mari kita amati lagi benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak sekali yang berbentuk bangun datar. Contohnya ada meja. Selain meja ada tulis. Yang berbentuk lingkaran ada jam dinding. Apalagi kipas.
Kalian sudah bisa membedakan ya benda-benda dengan bentuknya masing-masing. Apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan? Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita bernyanyi tentang bangun datar lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Kita belajar mengenal bangun datar, ada banyak jenisnya, banyak pula contohnya. Ada bentuk lingkaran, segi 4, segi 3. Semuanya ada di dekat kita. Ada pisau dan tenda, bentuknya segitiga. Ada pintu dan buku, bentuknya segi 4. Ada koin jam dinding, bentuknya lingkaran. Itulah contoh bangun datar. Itulah contoh bangun datar. Nah, setelah mempelajari bangun datar, untuk pelajaran selanjutnya nanti kita akan melakukan yang namanya mempelajari sudut-sudut lebih mendalam. Bagaimana cara menentukan besar sudut, mengukur sudut, dan membuat sudut. Ya. Dipersiapkan penggaris penggaris busur untuk pembelajaran selanjutnya. Pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Mbak Najwa Imah. Tangan ke atas ya. Tangan ke atas. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Bu Guru hari ini. Sampai bertemu besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.